berdiri menyambut hari merdeka negeri kita tercinta. Tunjukkan pada dunia semangat Indonesia. Marilah kibarkan merah putih lambang kebanggaan kita. Stay The Expro Apparel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Abi sekalian. Baik. Alhamdulillah, kalau memang baik, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya nak ya. Oke, baiklah. Untuk hari ini agar mendapat keberkahan pertemuan kita tentang pembelajaran pendidikan agama Islam, alangkah lebih baiknya kita mengharapkan ridhonya Allah dulu. Mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa, yang mana doa dipimpin oleh ketua kelas. Agung, dipersilahkan. Ya, teman-teman semua, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih kepada Agung sebagai ketua kelas sudah membawakan doa. Mudah-mudahan hari ini apa yang nanti Abi sampaikan tentang materi kita, Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kalau tadi kita sudah awali dengan doa, maka di sini Abi akan absen dulu siswa-siswa Abi ya. Mohon didengarkan, Abi absen. Yang pertama Muhammad Hafiz Nur Muslim. Ya. Agung Prasetyo. Ya. Rizky Syahputra. Muhammad Iqbal Maulana. Ya. Putra Bayu Arya Adwijaya. Ya. Dodi. Kemana Dodi? Tidak tahu nih. Oh, nggak ada keterangan. Ya. Robert. Sudah mau datang ke sekolah nih. Kenapa? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, agar kita menambahkan rasa cinta untuk negeri kita, khususnya Indonesia, Abi mau nanti anak-anak Abi semuanya berdiri, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mari semuanya anak Abi berdiri dulu. Ya, ya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semuanya nyanyi ya nak. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Di sana aku berdiri denganku ibu. Indonesia
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah anak kami semuanya, duduk kembali. Terima kasih banyak. Baiklah anak kami sekalian, di sini Abi ingin perhatikan dulu dari kesiapan pembelajarannya. Coba dulu anak-anak Abi sekalian rapikan dulu bajunya. Lihat sampah di sekitar kiri kanan kita masih ada nggak? Iqbal, bajumu coba dibersihkan dulu. Ini dirapikan. Udah. Oke, baiklah. Kalau sudah rapi, kelasnya sudah bersih, nampak sampah tidak ada lagi, maka Abi akan mau nanya nih, ya. Abi mau nanya, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, oke. Iqbal, apa? Tentang sholat. Masya Allah, pinter ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang sholat. Abi yakin anak-anak Abi itu sudah menjalankan dengan yang benar kan? Sudah sholat di rumah kan? Ya, menjalani sesuai Ya, siswa aktif kita sedap kita ya. Oke. Untuk hari ini kita akan membahas materi tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Ya, oke. Nah, adapun tujuan Nabi untuk mempelajari Al-Quran dan hadis pada hari ini kepada anak-anak Nabi yang pertama, agar siswa dapat membaca surah An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah tajwid dan juga khususnya dalam hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Yang kedua, agar siswa dapat menghafal Quran surah An-Nisa dan An-Nahl, dan juga siswa dapat menjelaskan kandungan dari surah An-Nisa dan juga surah An-Nahl. Baiklah anak-anak sekalian. Nah, sebelum kita lanjut, Abi ada pertanyaan yang mana siswa harus menjawab ya. Pertanyaan yang diberikan ini, siapa aja boleh menjawab. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah kalian tahu apa itu Al-Quran? Siapa bisa jawab? Agung, ya, terima kasih, bagus. Apa itu Al-Quran? Masya Allah, itu Agung. Ya, baik. Ya, seperti untuk pertanyaan yang kedua, ya, siapa yang tahu apa itu hadis? Saya di. Ya, coba. Masya Allah, mantap, beri tepuk tangan juga. Ya, pintar-pintar. Berarti sebelum kita mempelajari materi, berarti anak kami sudah banyak sedikitnya menguasai ya kan tentang Al-Quran dan hadis ya. Baiklah, seperti tujuan Nabi di awal tadi, Abi mau dengar salah satu siswa dulu. Coba Abi minta Muhammad Hafiz untuk membacakan salah satu surah tadi, yaitu surah An-Nisa ayat 59. Coba dibacakan dulu, Hafiz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wil. Alhamdulillah. Terima kasih Hafiz ya. Beri tangan buat Hafiz dulu ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan yang mendengarkan, Allah berikan pahala yang berlipatkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian,
sebelum kita lanjut lebih dalam untuk materi Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup, di sini mari kita saksikan dan kita simak ada video singkat yang menjelaskan tentang makna Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Mari kita tonton bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Nah, yang pertama akan kita bahas mengenai definisi Al-Quran. Al-Quran berasal dari lafal bahasa Arab Qur'an, yaqra'u Qur'anan, yang berarti membaca bacaan atau lafal tertentu. Secara istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, baik langsung atau tidak langsung. Jadi Al-Quran itu definisinya adalah bacaan. Itulah dari pengertian definisi Al-Quran. Sedangkan definisi hadis berasal dari lafal hadasa yang berarti baru, peristiwa, muda, perkataan atau cerita. Hadis dalam istilahnya dikenal sebagai sejarah sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan takrir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis itu adalah perbuatan, sikap, perkataan langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, anak-anak sekalian paham? Paham. Ya, dari video tersebut kita bisa mengambil ilmunya bahwasanya Al-Quran dan hadis itu adalah sebagai sumber pedoman hidup manusia. Oke, baiklah. Di sini Abi sudah tayangkan tugas buat anak-anak Abi. Di sini akan Abi beri kalian lembar tugas, yaitu LKPD, yang mana di sini Abi akan dulu bentuk kelompok. Ya, sebelum Abi bagi lembar jawaban ini, Abi akan bentuk kelompok dulu. Yang pertama kelompoknya ketua kelas si Agung, Hafiz, Dodi, dan Robert, ya, karena mereka tidak hadir jadi kalianlah mewakili ya. Dan yang kedua ada Iqbal, Rizky, dan juga kamu ya nak ya, untuk membentuk kelompok. Jadi ada 2 kelompok dalam kelas ini, ya. Jadi nanti Abi akan berikan lembar LKPD seperti ini. Lembar LKPD ini adalah untuk kalian kerjakan. Di sini ada 3 pertanyaan, ya. Tapi sebelumnya kita sepakati dulu berapa menit kita menyelesaikan ini kira-kira. Kalau kira-kira Abi kasih waktu 10 menit, siap gak? Siap. Siap? Oke, baiklah. Jadi Abi kasih lembar LKPD-nya kepada anak-anak Abi. Ya, ini Agung dan juga kelompok Iqbal, ya. Jadi di sini ketua kelompok 1 itu adalah Agung, ketua kelompok 2 adalah Iqbal, ya. Jadi Abi kasih tahu dulu bahwasanya itu lembar LKPD-nya sudah ada pertanyaan, ya. Tetapi sebelumnya diisi dulu nama kelompoknya di atas, ya. Yang kedua, baru diperhatikan soal-soalnya, dijawab di lembaran di bawahnya ini. Udah ada tempatnya kan? Oke, baiklah habis sekalian, 5 menit waktu untuk mengisi daftar nama, memperhatikan soal. Setelah itu kita langsung mengerjakan. Bisa? Ya, ayo langsung habis sekalian. Tulisannya yang rapi ya. Tulisannya dalam pengerjaan yang rapi. Ya. Karena ini kerja kelompok, jadi silakan anak-anak Abi berdiskusi dengan teman-temannya apa yang mau dijawab. Ya, itu pertanyaan menyangkut dari materi kita pada hari ini tentang Al-Quran dan hadis.
Ya bagus, tulisannya rapi ya, kelompok si Agung ya, kelompok si Iqbal. Jangan turun naik tulisannya, ya harus lurus ya. Silakan lanjut. Kerjasama ya, itulah namanya kerja kelompok, kerjasama. Ya, pokoknya diisi aja pertanyaannya, nanti kita kumpul kalau sudah selesai. Waktu tinggal 5 menit lagi ya, nggak lama-lama ya. Nanti kalau sudah habis waktunya silakan dikumpul. Masing-masing ketua kelompok memberikan lembar kerjanya itu kepada Abi. Ya, LKPD lembar kerja yang sudah dibagikan. Nah, waktunya sudah habis ya. Jadi tolong ketua kelas mengumpul ketua kelas, ketua kelompok. Mohon ketua kelompok masing-masing kelompok mengumpulkan lembar LKPD-nya di depan. Ya, dipersilakan. Kasih ya. Alhamdulillah. Nah, di sini Abi kasih tugas kembali untuk memberikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini mengenai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Silakan yang sudah mengikuti pembelajaran Abi dari awal tadi agar menuliskan kesimpulan, ya, apa itu Al-Quran, apa itu hadis. Mengapa penting Al-Quran hadis itu menjadi pedoman hidup manusia? Ya, silakan menuliskan sesingkat-singkat saja, ya, kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Silakan kelompok si Iqbal dan juga kelompok si Agung menuliskannya. Ya, apa itu Al-Quran, apa itu hadis? Silakan dituliskan. Kalau sudah selesai, kumpulkan ke Abi dan Abi akan panggil salah satu dari kelompok untuk mempresentasekan hasil dari pekerjaan dia dalam lembaga LKPD. Sudah.
Terima kasih banyak ya. Oke. Jadi anak-anak Abi sekalian, inilah kesimpulan yang kalian buat. Ya, sebentar Abi baca dulu. Untuk kelompok si Agung bagus. Ya, menyimpulkannya sudah bagus. Hanya saja mungkin tulisannya lebih diperbaiki ya untuk si kelompok Agung. Nah, kalau untuk kelompok si Iqbal, Abi lihat kesimpulan yang dibuat sudah bagus, tulisannya rapi, tapi terlalu singkat. Ya, jadi untuk kedepannya kalau membuat sebuah kesimpulan agar lebih banyak lagi ya, lebih dalam lagi. Makanya setiap apa yang dijelaskan oleh guru didengarin ya. Jadi ini adalah kesimpulan yang anak-anak kami kasih. Nah, di sini hasil dari pengerjaan LKPD tadi, mana tadi? Abi minta mewakili salah satu kelompok membacakan dari hasil LKPD tugasnya tadi. Oke, baiklah, Abi minta dari kelompok si Agung, kelompok pertama membacakan hasil dari pengerjaan LKPD kalian tadi. Coba. Satu, apa peran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan manusia? Iya. Sebagai pedoman hidup manusia, sebagai etika, sumber hukum, landasan moral dan etika, hubungan dengan Allah. Yang kedua, pertanyaannya, mengapa Al-Quran disebut sebagai pedoman hidup utama? Karena berisi di dalam penjelasan berbagai seseorang hidup di dunia dan sampai di akhirat dengan selamat. Ya, bagus. Yang ketiga, Berikan contoh nilai-nilai Al-Quran dan hadis yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Beriman kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, melaksanakan amalan sholat, berlaku dengan baik, toleransi, berpikir kritis, membantu sesama manusia. iya, bagus. Beri tepuk tangan dulu. Iya. Baiklah, untuk kelompok si Agung silakan duduk kembali. Nah, buat kelompok si Agung, Abi apresiasi kasih nilai 100. Tepuk tangan dulu. Iya. Karena Abi lihat jawabannya bagus dan juga pas dengan apa yang dipertanyakan yang ada di lembar LKPD. Nah, buat kelompok si Iqbal, Abi lihat jawabannya masih banyak yang kurang dan juga tulisannya juga kurang rapi. Mudah-mudahan untuk berikutnya belajar ya nak ya, bagaimana menulis dengan yang rapi dan bagaimana mendengarkan apa materi yang disampaikan oleh guru gitu ya. Oke, buat kelompok si Iqbal, Abi kasih nilai 87. Beri tepuk tangan dulu ya. Iya. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Abi ingin menambahkan sedikit saja tentang makna dari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Ya, yang pertama Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Itu firman-Nya Allah. Ya, firman Allah, perkataan Allah itu adalah Al-Quran. Maka kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, petunjuk kita, petunjuk kebenaran, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Dan yang kedua adalah hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah perkataan, perbuatan, tingkah laku yang ada di dalam diri Rasulullah. Kita sebagai umat muslim patut harus mencontoh pribadi dan sikapnya Rasulullah. Jadi kita harus berpedoman kepada yang dua ini, Al-Quran dan hadis. Baiklah anak-anak sekalian, terima kasih banyak Abi ucapkan kepada anak-anak Abi. Sebelum kita tutup pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau di awal tadi kita minta doa kepada Allah keberkahan, maka hari ini juga sebagai penutup pembelajaran kita harus meminta doa juga, ya, meminta keberkahan kepada Allah. Kepada Agung sebagai ketua kelas, pimpin kembali doa untuk pulang kita ya. Kita belajar selesai, alangkah baiknya kita sebelum pulang berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu
sebaik-baiknya sebelum pulang ke rumah perhatikan kembali barang-barang buku-bukunya yang dilaci. Mungkin ada yang tertinggal atau bagaimana. Jadi kalau sudah dirapikan semuanya, Abi ucapkan jazakumullah khair kepada anak-anak sekalian. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang Abi sampaikan pada hari ini dan apa yang kita saksikan tadinya menambah ilmu buat kita bawa pulang. Amin. Ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.